Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Hakim dengan NIM 42322010017. Saya akan menjawab soal di ujian transmisi dan distribusi. Di sini ada 4 soal, saya akan menjawab semuanya. Soal yang pertama, menjelaskan apa itu gardu distribusi. Untuk gardu distribusi ini merupakan salah satu komponen dari suatu sistem distribusi yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan ke konsumen atau untuk membagikan tenaga listrik pada konsumen, baik konsumen tegangan menengah maupun konsumen tegangan rendah. Gardu distribusi merupakan kumpulan atau gabungan dari perlengkapan hubungan bagi baik tegangan menengah dan tegangan rendah. Jenis perlengkapan hubung bagi tegangan menengah pada gardu distribusi berbeda sesuai dengan jenis konstruksi gardunya. Untuk jenis konstruksi gardu itu ada dua. Yang pertama itu dari jenis pemasangannya dan ada dari jenis konstruksinya. Untuk pemasangan itu ada dua, yaitu gardu pemasangan luar dan gardu pasangan dalam. Untuk pasangan luarnya ada dua, yaitu gardu portal dan gardu cantol. Untuk gardu pasangan dalam itu ada gardu beton dan gardu kios. Untuk jenis konstruksinya itu, untuk gardu beton itu merupakan bangunan sipil yang terdiri dari batu dan beton. Untuk gardu tiang itu merupakan gardu portal dan gardu cantol. Untuk gardu kios itu dari jenis penggunaannya. Untuk yang keempat gardu pelanggan umum dan yang kelima gardu pelanggan khusus. Untuk gardu beton ini semua komponen utama instalasi yaitu transformator dan peralatan switching atau proteksi terangkai di dalam bangunan sipil yang dirancang, dibangun dan difungsikan dengan konstruksi pasangan batu dan beton. Konstruksi ini dimasukkan untuk pemenuhan persyaratan terbaik bagi keselamatan ketenagalistrikan. Yang B, gardu portal. Gardu portal adalah gardu listrik tipe terbuka outdoor dengan memakai konstruksi 2 tiang atau lebih. Tempat kedudukan transformator sekurang-kurangnya 3 meter di atas tanah dan ditambah platform sebagai fasilitas kemudahan kerja teknisi operasi. Yang ketiga, gardu cantol. Gardu cantol ini menggunakan transformator yang terpasang. Itu adalah jenis CP atau Completely Self-Protected Transformer, yaitu peralatan switching dan proteksinya sudah terpasang lengkap dalam tangki transformator. Yang keempat, gardu kios. Kotak tempat peralatan listrik terbuat dari bahan besi. Gardu kios bukan merupakan gardu permanen, tapi hanya merupakan gardu sementara sehingga dapat mudah untuk dipindah-pindahkan. Yang selanjutnya itu gardu hubung singkat atau switching substation. Gardu hubung singkat ini merupakan gardu yang berfungsi sebagai sarana manuver pengendali beban listrik jika terjadi gangguan aliran listrik, program pelaksanaan pemeliharaan atau untuk maksud mempertahankan kontinuitas pelayanan. Isi dari instalasi gardu hubung singkat adalah rangkaian saklar beban atau load break switch atau LBS dan atau pemutus tegangan yang terhubung paralel. Gardu hubung juga dapat dilengkapi dengan sarana pemutus tegangan pembatas beban pelanggan khusus tegangan menengah. Konstruksi gardu hubung sama dengan gardu distribusi tipe beton. Pada ruang dalam gardu hubung singkat dapat dilengkapi dengan ruang untuk gardu distribusi yang terpisah dan ruang untuk sarana pelayanan kontrol jarak jauh. Ruang untuk sarana pelayanan kontrol jarak jauh dapat berada pada ruang yang sama dengan ruang gardu hubung, namun terpisah dengan ruang gardu distribusinya. Untuk soal nomor 2, itu menjelaskan tentang komponen-komponen peralatan dan perlengkapan listrik pada gardu distribusi. Untuk komponen utamanya ada 7. Yang pertama itu adalah jalur pasokan. Jalur suplai yang biasa disebut pengumpan primer digunakan untuk menghubungkan gardu distribusi ke sistem subtransmisi. Yang kedua, transformator. Transformator digunakan untuk menurunkan atau menaikkan tegangan saluran suplai ke tegangan tingkat distribusi terdapat 3 fase. Umumnya digunakan, tetapi jumlahnya dapat bervariasi tergantung pada desain gardu distribusi dan kepentingan konsumen akhir. Yang ketiga ada bus bar. Untuk bus bar ini juga dikenal sebagai bus, digunakan untuk membawa arus besar dan mendistribusikannya ke beberapa sirkuit dalam switchgear. Yang keempat itu adalah switchgear. Switchgear terdiri dari switching primer, perangkat interupsi, serta peralatan kontrol dan regulasi.
Yang kelima itu adalah outgoing feeder atau penyulang keluar. Tenaga listrik dari gardu induk ke titik pelayanan yang dialirkan oleh outgoing feeder ini atau penyulang keluar. Yang keenam itu ada peralatan switching. Peralatan switching terdiri dari sekring, saklar, pelindung servis, dan pemutus sirkuit merupakan peralatan switching. Ini digunakan untuk menghubungkan atau memutuskan elemen daya sistem ke atau dari elemen sistem lainnya. Yang terakhir itu ada proteksi tegangan lonjakan atau surge voltage protection. Proteksi tegangan lonjakan ini digunakan untuk melindungi sistem tenaga dari tenaga yang berlebih. Soal yang ketiga itu adalah menjelaskan tentang single line diagram jaringan listrik. Untuk single line diagram ini, SLD adalah representasi visual yang disederhanakan dalam sistem tenaga listrik. SLD menggambarkan komponen-komponen utama sistem dan interkoneksinya dalam satu garis, sehingga lebih mudah dipahami daripada diagram skematiknya lebih kompleks. SLD menggunakan simbol-simbol standar untuk mempresentasikan berbagai komponen sistem tenaga listrik seperti generator, transformator pengurus tegangan, saklar, busbar, saluran transmisi, dan beban. Komponen-komponen ini dihubungkan oleh garis tunggal yang menunjukkan jalur aliran daya listrik. SLD juga dapat menyertakan informasi tambahan seperti peringkat, tegangan, arus daya, dan impedansi komponen, serta pengaturan proteksi dan kontrol. Untuk kegunaannya itu sendiri, yang pertama, memudahkan pemahaman sistem yang kompleks. SLD menyederhanakan representasi visual sistem tenaga listrik yang rumit sehingga lebih mudah dipahami oleh berbagai pihak seperti insinyur, teknisi, operator, dan manajer. Yang kedua, membantu perencanaan dan desain sistem baru. SLD digunakan dalam tahap awal perencanaan untuk menentukan tata letak peralatan, pemilihan komponen, dan perhitungan kapasitas sistem. Yang ketiga, membantu pemecahan masalah. Ketika terjadi gangguan atau masalah pada sistem, SLD dapat membantu dalam mengidentifikasi lokasi masalah dan mempercepat proses pemecahan masalah. Yang kelima, berfungsi sebagai dokumen sistem. SLD menjadi bagian penting dari dokumentasi sistem tenaga listrik, memberikan informasi tentang konfigurasi sistem dan dapat digunakan sebagai referensi di masa mendatang. Yang terakhir itu adalah memudahkan komunikasi. SLD digunakan sebagai alat komunikasi yang efektif antara berbagai pihak yang terlibat dalam proyek tenaga listrik, seperti pemilik proyek, konsultan, kontraktor, dan operator. Yang soal terakhir itu adalah menjelaskan tentang feeder atau distribusi primer dan distribusi sekunder. Untuk distribusi primer adalah tahap awal dalam sistem distribusi tenaga listrik yang bertugas menyalurkan listrik dari sumber pembangkit, biasanya gardu induk, ke gardu distribusi atau pusat-pusat beban. Distribusi primer beroperasi pada tegangan menengah berkisar antara 3 kV hingga 35 kV. Jaringan distribusi primer terdiri dari saluran udara atau kabel bawah tanah yang menghubungkan gardu induk dengan gardu distribusi. Peralatan utama yang terlibat dalam distribusi primer meliputi transformer daya untuk menurunkan tegangan, pemutus tegangan untuk perlindungan, saklar untuk isolasi, dan berbagai peralatan proteksi lainnya. Setelah listrik mencapai gardu distribusi, maka distribusi sekunder mengambil alih untuk menyalurkan listrik ke konsumen akhir. Distribusi sekunder beroperasi pada tegangan rendah, biasanya 20 atau 80 volt, yang aman untuk digunakan langsung oleh peralatan listrik konsumen. Jaringan distribusi sekunder terdiri dari kabel bawah tanah yang menghubungkan gardu distribusi dengan rumah-rumah, gedung-gedung, dan fasilitas lainnya. Peralatan utama dalam distribusi sekunder meliputi transformer distribusi untuk menurunkan tegangan lebih lanjut, panel distribusi, meteran listrik, dan peralatan proteksi. Segitu aja dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.